Selamat malam everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Project D. Kali ini kita kembali ke exclusive series, episode eksklusif di mana saya menghadirkan narasumber untuk bercerita langsung dari pengalaman mistis mereka. Jadi yang nanyain mana si Dandi itu lagi dia itu lagi ada urusan di luar. Jadi sekarang ini intinya bukan narasumbernya yang datang ke studio kita yang datang ke rumah narasumbernya. Sebelumnya ini hanya mengandalkan audio, jadi kalian bisa atur di settingan YouTube kalian, pilih yang 144 pixel biar nggak boros kuota kalian. Jadi cukup dengarkan suara dan menghantarkan tidur kalian. Oke, selamat menonton. Oke Bro Arya, ini ada pengalaman mistis di mana nih? Judulnya nih? Ini pengalaman saya yang ada di Suranadi. Suranadi. Jadi Suranadi ini seperti tempat apa? Tempat pemandian sebenarnya. Pemandian. Kan awalnya saya bersama teman-teman saya, ya ada mungkin 12 orang. Kita berencana mau ke Suranadi. Kita kumpul di rumah saya, dan teman saya menyebut kita pakai pickup langsung pergi ke Suranadi beramai-ramai ya. Di sana teman saya ada yang bersama pasangannya 2 orang. Setelah sampai Suranadi, kita semua berenang, bahagia seperti biasa lah, liburan. Nah setelah pulang ya, tiba-tiba teman saya ini kayak nggak seperti biasanya. Dia tumben dia pakai make up, tumben dia dandan, cantik. Terus dia mandi kayak gimana ya? Kayak terbuka gitulah. Setelah dia dandan, kita akan pulang. Tapi kita makan dulu di Suranadi, sate bulayak namanya. Oh ya, saya perkenalkan nama teman-teman saya, Dolphin, terus Yoga, Emma, Alwan, Imam, saya, Arif, Betet teman-teman saya nih, cewek ya. Setelah itu kita di sana makan sate bulayak, kayak seperti biasa lah, kalian tahu. Setelah itu kita pulang bersama teman-teman kita. Kita pulang waktu itu maghrib. Pas waktu azan maghrib kita jalan. Dan kita jailnya, kita rencana mau jailin 1 orang yang namanya Dolphin. Dia tuh orangnya paling takut, nggak berani apa-apa, paling cepat kaget. Itu kita bakal jailin di sana. Setelah kita pulang, sengaja kita mampir ke tempat yang paling angker lah. Di tempat nggak ada lampu, kalau maghrib penerangan nggak ada, dan jauh dari pemukiman. Setelah sampai di sana, kita berhenti, pura-pura mobilnya mogok. Di tempat itu banyak sekali pohon beringin, bambu, dan sanggah. Setelah itu kita berhenti, kita matikan mobilnya mogok, kita pura-pura. Tapi setelah itu kakak saya ini udah bilang, "Wahai makhluk gaib yang ada di sini, tunjukkanlah eksistensi kalian." Belum ada yang keluar. Terus teman saya satuan ini udah bilang, "Ya gaib, ya jasad, ya khalik, keluarlah." Belum keluar. Dan saya menyanyikan lagu Lingsirungi, dan belum juga ada yang keluar. Dan terakhir, teman saya yang namanya Dolphin ini, dia tahu kalau dia ingin dikerjain. Akhirnya dia bilang, mana hantu itu, keluarlah, nggak saya takut. Itu dia bilang. Setelah itu kita jalan, kayak kan ada apa-apa lah. Terus kita jalan, kan habis itu saya iseng, saya mau live IG di belakang bersama teman-teman saya, live IG. Dan si cewek ini teriak, saya kira dia kelahi. Dan si Yoga lompat, dia kenapa itu? Terus si teman saya di depan nih bilang, dia kesurupan. Terus yang bakal dikerjain ini, dia teriak, tolong, teman saya kesurupan, tolong. Habis itu kita berhenti di pemukiman warga. Sopirnya ini hampir lompat, seandainya kalau dia jadi lompat, kita semua mati. Setelah itu kita berhenti di pemukiman warga. Terus warganya nanya, dia kenapa ini? Tadi dia berhenti di depan sanggah itu. Astaga, kenapa kalian berhenti di sana? Di sana adalah tempat yang paling angker. Di sana banyak orang meninggal.
entah itu tabrakan atau apa. Di sana ada bahaya. Untung kalian masih selamat, kata warga. Dan akhirnya kita pegang si ceweknya kecil cuk. Kita pegang itu berenam lah, kita pegang, tenaganya kuat banget. Dan dia nari, teriak, terus kayak serigala lah, ngeri banget cuk. Setelah kita pegang, adalah suatu orang yang bisa menangani masalah seperti itu, mistis. Dia pegang si teman saya. Setelah itu bisalah agak sadar. Habis itu kita bawa ke mobil. Kita semua di belakang ya, di pickup itu. Pertama yang bawa cewek ini 3 orang, saya sama kakak saya. Setelah itu saya jalan ke mobil, saya bilang ke kakak saya, udah biasa sendiri, saya bisa. Dilepaslah sama kakak saya. Setelah saya angkat, saya jatuh ke got, saya nggak lihat ada selokan. Terus semua dari yang awalnya semua panik, takut, jadi semua ketawa. Semua warga maupun teman-teman itu semua ketawa agar saya jatuh. Setelah itu saya pura-pura, wih kuat. Bawah itu pasir. Dalam hati saya semua beling aja, cuk. Ini setengah muka saya hitam semua, bau, bau banget. Dan yang anjingnya setan ini, dia ketawa, yang serupannya ketawa dia. Lesa jatuh, lihat muka saya yang hitam. Terus kita pegang di mobil, terus begini sama teman saya, istighfar. Iya, saya istighfar. Saya muslim kok, dia pasanglah jilbabnya. Saya muslim sambil senyum. Wih, ngeri banget. Itu posisi dia masih kesurupan. Posisi masih kesurupan. Habis itu dia istighfar, terus kita pegang. Terus teman saya yang bilang jaga jasad itu ngelihat dia. Setelah dilihat, dia langsung dicakar, cuk. Dicakar, dorong, hampir jatuh ke mobil, ke bawah. Posisi kita lagi pakai pickup, kita kebut. Dan itu pun jauh dari rumah. Sepanjang jalan dia terus teriak, tapi kita pegang. Semua orang ngelihat di jalan. Akhirnya sampailah rumah saya. Saya panggil papa saya. Pak, ada teman saya kesurupan. Setelah itu dibawa ke rumah saya, dalam masuk, dan si cewek ini sungkem. Begini dia bukan sungkem ke papa saya, dia sungkem dikubur di rumah saya. Papa saya baru dapat kepalanya, dia langsung lari dari Bali. Dan papa saya dicekik kepalanya, papa semua dibanting. Akhirnya dia dibanting tapi nggak bisa. Dia nggak mau kepalanya nyentuh sama tanah, dia nggak mau. Setelah itu dipegang semuanya, yang pegangan itu 7 orang, kaki, tangan, kepala semua dipegang. Nanti masih tetap nyalong gitu, kayak serigala. Akhirnya saya inisiatif sepanggil paman saya yang bisa. Buat urusin dia, buat obatin dia. Saya sampai rumah itu jam 7:30 lah, bersisa. Paman saya suruh sini, saya suruh ke rumah, akhirnya dipegang. Dan sama seperti yang tadi itu, dia baru dipegang, dia nggak mau kepalanya kena tanah. Jadi maning nggak bisa. Orangnya kecil, cewek lagi, dibanting tapi nggak bisa. Akhirnya dia bisa ditanganin, langsung diam, berarti ngolong. Inilah dia bilang, paman saya ini udah lama, ini udah deketan sama orang. Kalau masalah orang makhluk yang kalian temuin di sana itu banyak sekali. Tapi sekarang mereka udah pulang semua. Tapi yang satu yang susah ini, yang sudah lama di yang ini, di tubuhnya ini. Itu dia bilang. Katanya sih itu kiriman dari mantannya. Seperti itu. Habis dipegang, karena cewek ini bakal dimandiin biar semua hilang. Telepon keluarganya, suruh sini. Terus keluarganya nanya, kalian sudah kemana? Ngapain aja gitu ya.
kami sudah ke Suranadi gitu. Astaga, kenapa kalian nggak ajak sana? Dia nih nggak bisa diajak ke tempat-tempat yang seperti itu. Mistis lah, dia nggak bisa. Karena saja waktu itu kita pergi ke bukit, dia teriak ngeliat. Waktu kita pulang, saya kira nggak ada apa-apa, dia bercanda. Itu emang benar, dia bisa ngeliat. Dia kesurupan dari itu habis maghrib sampai jam 12 malam. Kalian bayangin aja gimana capeknya kita. Ya mungkin itu sekian dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bro Arya, dari cerita tadi nih ada beberapa pertanyaan nih yang saya pengen tanyain. Jadi waktu di sana itu kan muncul nih warga-warga. Iya. Ada nggak sih saran warga buat ngatasin yang kesurupan itu? Kalau saran sih kayaknya nggak ada sih kalau sarannya. Tapi hal yang kita dapat dari sana, janganlah bermain, nggak bercanda di tempat yang seperti itu. Jadi nasihat. Nasihat aja. Terus orang yang bisa pada saat itu kan ada itu. Nah itu dari kampung itu datangnya itu secara sendiri datang atau ada inisiatif warga yang lain yang manggil? Dia tiba-tiba lewat. Ya. Kebetulan tempat itu dekat dari Manjit, untuk berhenti itu. Karena orang mau tuh dari Manjit soalnya. Dan dia lewat, banyak ke daerah ramai-ramai. Diambilin di air, langsung disiram. Dekat masjid. Ya, dekat Manjit. Dan satu lagi nih, biar tidak terlalu panjang durasinya. Pada saat sampai rumah Bro Arya, itu kan diminta datang nih orang tuanya. Ya. Nah, si orang tuanya tahu nggak kalau si cewek ini kena guna-guna atau kena sihir lah dengan mantan. Kan orang tuanya beranggapan si anaknya ini punya kemampuan spesial bisa melihat gitu aja. Tapi tahu nggak dia kalau tempatnya? Sebenarnya orang tuanya udah tahu. Kalau sering bawa ke tempat dia pernah diobatin. Udah sering diobatin tapi susah. Oke, sekian itu dia. Buat kalian yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau buat yang kepo langsung pengen tahu kebenaran atau keaslian dan kronologi secara inti bisa dihubungi di DM Instagram Bro Arya di sini. DMCX TV. Dan don't forget you like, comment, and subscribe. Dia punya channel YouTube juga. Jadi kalian subscribe dia. Ya, nama gua Arya Still. Arya Still. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya kalau mau. Oke, sekian itu dia. Jangan lupa saksikan episode eksklusif series lainnya menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai macam pelosok. Jadi intinya jangan lupa saksikan eksklusif series dari Project D. Sekian itu dia. Bagi kalian yang mau subscribe, yang mau like, yang mau share, mau komen, terserah itu kalian. Tapi yang terpenting jangan lupa cinta akan datang saat cinta memberikan cinta. Kalau janganlah pakai guna-guna atau apalah. Dan jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.